Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel yang mantap ini. Dan kali ini yang mau kita bahas adalah mengenai kegaduhan di jagat media sosial ini ya, dengan ditangkapnya Dr. Lois ya. Nah, ini akan kita kupas satu persatu. Nah, sebelum kita mulai, yang belum subscribe dulu channel ini ya, agar suara-suara oposisi ini makin terdengar di mana-mana ya. Oke, baik. Nah, dengan ditangkapnya Dr. Lois ini sebenarnya itu mengundang pro kontra ya di tengah masyarakat. Saya ini termasuk orang yang tidak setuju dengan ditangkapnya Dr. Lois. Kenapa? Karena ya gagasan harus diadu dengan gagasan. Ya, dan jangan dikit-dikit orang ditangkap lah ya hanya karena berpendapat. Sekeras apapun perbedaan itu dan seberbahaya apapun gagasan itu, ya tetap saja harus dilawan dengan gagasan. Ya, negara nggak perlu ikut campur ya dengan percakapan masyarakat, percakapan rakyat gitu ya, dengan tangan besi dikit-dikit ditangkap. Apalagi ini kan gara-gara ya debat sama Dokter Tirta nih ya, yang dikenal dekat dengan pemerintah, kemudian ditangkap gitu. Nggak banget, walaupun sekarang udah dilepas ya. Kenapa saya tidak setuju ini? Karena seperti yang sudah setelah Jering ditangkap pun apa yang terjadi? Pendukungnya semakin banyak. Kenapa? Karena adanya Dr. Lois atau tidak, adanya Jering atau tidak, yang nggak percaya corona mah ya tetap aja nggak percaya. Mau Anda todong pistol di kepalanya pun ya, kalau nggak percaya mau gimana. Nah, satu-satunya cara untuk membuat orang percaya adalah pertama sih dengan kinerja pemerintah. Kalau kinerja pemerintah bagus, rakyat pasti akan satu komando nih, dengerin apa aja yang pemerintah minta, dengerin apa aja yang pemerintah buat aturannya. Terus kedua, ya beri dong edukasi yang benar, ya kan? Jawab saja itu apa yang menjadi tuduhan Jering CS ya, Lois CS itu, dibantah saja. Ya, jangan kemudian malah ya menunjukkan pendekatan kekuasaan. Ini nggak banget lah ya. Nah, saya menangkap sebenarnya apa yang didengungkan oleh Lois ini di mana-mana itu sebenarnya cuma dua saja. Pertama, dia nggak percaya sama corona. Iya, alasannya karena dia membandingkan virus corona dengan flu burung. Nah, ini nanti kita bahas ini. Sebenarnya pas nggak sih kedua virus ini dibandingkan seperti itu? Yang kedua, si Lois ini nggak percaya ya 60 ribuan orang yang wafat, yang meninggal ini karena COVID. Dia menyebutnya karena ada interaksi obat. Itu sebenarnya dua ini aja yang dia bawa kemana-mana, yang kemudian menjadi kontroversi, yang kemudian banyak fansnya itu. Karena dua hal ini aja. Kan sederhana sekali sebenarnya dengan kita menjawab ini saja. Ya, asalkan kita jawab rame-rame, akan mudah menetralisir ini orang-orang yang memang sebelum ada Dr. Lois atau ada Jering pun mereka udah nggak percaya corona gitu. Tapi setidaknya pikiran-pikiran seperti ini tidak menyebar begitu kemudian menjadi membahayakan ya. Nah, oke. Yang pertama saya mau bahas tentang flu burung dengan corona. Kira-kira bisa nggak sih dibandingkan apple to apple seperti itu? Ternyata dua virus ini berbeda ya. Berbeda. Apa sih bedanya? Nah, sebelum saya jelaskan bedanya itu di mana, saya mau runut dulu dari kronologis flu burung ini ya, agar didapati pengetahuan yang jelas tentang flu burung ini, agar tidak parsial sepotong-sepotong saja yang kita dapat gini. Karena saya melihat juga
ya di banyak podcast, termasuk podcastnya ibu mantan Menkes ya, Ibu Siti Fadila juga nggak menerangkan ini secara detail, sehingga orang tuh banyak menganggapnya ya ini sama aja gitu. Kenapa yang dulu itu bisa digagalkan, yang sekarang enggak gitu? Padahal ini jelas berbeda loh, jelas sangat berbeda. Di manakah bedanya? Oke, kita runut. Ini kan flu burung ini terjadi tahun 2007. Ya, 2007. Nah, flu burung ini pertama kali kan ditemukan, ini ada beberapa orang yang dianggap suspek ya, diduga dia itu terinfeksi flu burung. Ada beberapa juga, ada warga negara asing yang kemudian di Singapura yang juga diduga terkena flu burung. Nah, begitu sudah dinyatakan seperti itu, dilakukanlah penyidikan epidemiologis. Penyidikan ini berakhir pada kesimpulan bahwa flu burung ini ada, tapi tidak menular dari unggas ke manusia. Kenapa begitu? Nah, ini kita jawab. Nah, saya sebelum jawab ini, saya mau kasih tahu dulu kalau saya ini adalah seorang epidemiologis, agar jelas dulu nih kapasitas saya berbicara seperti ini. Nah, pada saat dilakukan penyidikan epidemiologis, itu benar didapati bahwa virus ini ada. Jadi kan virus ini udah, kalau penyidikan epidemiologi itu kan selalu yang dikejar itu sumbernya dulu, sumbernya. Nah, karena ini adalah flu burung yang ditularkan dari unggas, maka yang dikejar kan apa? Kandang-kandang ayam. Nah, didapatilah di kandang-kandang ayam itu banyak ayam-ayam yang mati mendadak. Kemarinnya masih lari-lari, besoknya pada mati. Jumlahnya nggak puluhan, ada ratusan gitu. Pada layu-layu gitu, terus tahu-tahu besoknya mati gitu. Nah, saat itu protapnya adalah kandang-kandang ayam yang terinfeksi flu burung harus dibakar semua tuh. Meskipun yang sakit itu ratusan, tapi kalau sudah ditemukan ada tanda-tanda terinfeksi flu burung itu dibakar. Mau 10.000, 20.000 ayam itu semuanya dibakar gitu. Nah, logikanya kalau flu burung ini menginfeksi dari unggas ke manusia, maka yang pertama tertular siapa? Ya tentunya adalah pekerja yang bekerja di kandang ayam, pemilik termasuk gitu. Tapi anehnya mereka sehat-sehat aja. Bahkan mereka itu makan juga. Jadi walaupun mereka tahu nih setiap hari bakar-bakar ayam yang mati gitu, ratusan karena mati mendadak, mereka bakar. Ya karena mereka ngerasa sehat-sehat aja, dan mereka tahu ini bakar nanti akan dibakar semua, mereka makan. Oke lah, mungkin saja ini cuma satu kandang, tapi enggak. Hampir semua kandang didapati itu seperti itu. Hingga diambillah suatu kesimpulan bahwa memang virus ini ada, tapi tidak menular dari unggas ke manusia. Sehingga yang dilakukan oleh Menkes saat itu ada Ibu Siti Fadila, ada dua hal. Yang pertama, dia menolak akan ditetapkan pandemi, ya, ya karena dasarnya jelas, memang penyidikan epidemiologis semuanya menyatakan bahwa virus ini tidak menular ke manusia. Yang kedua yang ditolak oleh Bu Siti Fadilah adalah mereka menolak vaksin. Jadi negara-negara luar itu sudah mulai meminta sampel untuk dibuat vaksin. Tapi saat itu Bu Menkes menolak itu. Jadi ini ditolak itu dua. Dan Bu Siti Fadilah juga menyatakan, ya, di podcastnya yang terakhir kemarin juga menyatakan dia itu percaya sama COVID-nya. Walaupun dia dijuluki sebagai ya the queen of konspirasi itu, dia percaya COVID-nya ada, percaya virusnya ada,
percaya virus corona ada, percaya virus flu burung ada. Hanya saja berbeda antara dua virus ini. Pada saat virus flu burung, memang hasil epidemiologi menyatakan bahwa virus itu tidak menginfeksi manusia, tidak menginfeksi dari unggas ke manusia. Tapi pada virus corona ini justru kebalikannya. Apa kebalikannya? Sampai hari ini kita belum tahu sumbernya itu dari mana. Pada penyelidikan epidemiologi itu selalu mencari sumbernya. Misalkan ya ada tiba-tiba ada KLB atau ada wabah di satu daerah, misalkan rabies deh. Ya karena rabies ini itu ditularkan dari anjing ke manusia, yang cari anjingnya dulu. Benar nggak ada anjing yang terinfeksi, ada anjing yang tiba-tiba mati di jalanan gitu. Kalau benar, ya sudah. Kemudian baru dilakukan vaksinasi atau apapun gitu ya. Nah, kalau dalam kasus corona ini justru walaupun di awal dikatakan ini ditularkan dari kelelawar, belakangan ternyata itu diragukan dan sedang diselidiki ulang. Sebenarnya ini dari mana? Nah, Bu Siti Fadilah ini dia itu bergerak pada teori konspirasi, bukan tidak mempercayai virusnya, tapi dia mempertanyakan apakah virus ini ada karena secara alami, ya dia menyebar secara alami, atau memang ada campur tangan manusia. Itu yang saya pahami, dan saya baca juga dalam bukunya itu, dia menyatakan bahwa setelah dia maju untuk menolak ya flu burung ini dipandemikan dan menolak vaksin dari WHO, yang ternyata yang dia hadapi adalah negara-negara adidaya. Dan kemudian di belakangan dia baru tahu bahwa ada rencana Amerika ingin mengekspor daging ayam ke Indonesia. Ya mungkin dengan cara itu mengurangi pasokan daging di dalam negeri dengan virus flu burung, wallahu alam ya. Itu kan pengakuan dari Bu Siti Fadilah ya gitu. Nah, jadi disitulah letak perbedaan antara virus corona dengan flu burung yang kemudian oleh Lois ini disama-samain gitu. Padahal beda. Nah, ini banyak orang terjebak ya karena nggak ngerti flu burung itu seperti apa, corona itu seperti apa. Jelas ini case-nya berbeda gitu. Jelas sangat berbeda gitu. Nah, yang kedua itu terkait dengan kasus kematian. Ya, dia nggak percaya bahwa banyak yang meninggal ini karena corona. Dia bilang itu karena interaksi obat gitu. Ini sebenarnya juga sudah banyak dibahas banyak orang ya, bahwa interaksi obat itu ya pasti ada lah. Nggak usah lah interaksi obat, interaksi makanan dengan makanan ini pasti ada kan. Interaksi makanan dengan obat juga ada, apalagi interaksi obat dengan obat ada. Tapi apakah itu sampai menyebabkan kematian? Tunggu dulu. Kalaupun ada yang sampai menyebabkan kematian, pasti ada timbul gejala-gejala keracunan. Nah, ini kan tuduhan serius gitu. Masa dokter ngeracunin pasien? Ya, dan orang yang dirawat corona itu kan juga paling lama berapa sih? Masa inkubasinya aja cuma 15 hari. Kalaupun ada yang dirawat, ya nggak nyampe 15 hari dong. Kecuali mungkin ada komorbid, ya bisa aja dia lebih lama dirawatnya. Tapi itu kan waktunya pendek sekali gitu. Kalaupun ada kontraindikasi yang merugikan dari interaksi obat, ya itu pasti jangka panjang ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun tuh baru kerasa. Ginjalnya kena, ya livernya kena. Tapi kalau dalam waktu yang sangat singkat sekali, ya itu namanya ngeracunin gitu. Dan ini tuduhan serius ya. Jadi ketimbang ketimbang menjara ini orang, mending kita lawan gitu loh dengan argumentasi yang jelas, sehingga orang tuh nggak ngerasa lo karena nggak bisa jawab dokter Louis ini ditangkap gitu ya.
Nah, itu yang justru malah merugikan gitu. Makin banyak nanti fans-fansnya ini yang makin membahayakan. Jadi kalau kita nganggap bahwa Dr. Lois ini membahayakan, ya tindakan negara jangan sama aja gitu loh. Tindakan negara juga jangan membahayakan. Ya jangan salah langkah. Tindakan negara juga jangan salah langkah. Sehingga bukan memberi efek jerah, bukan mengembalikan orang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya, menjadi taat prokes dan lain sebagainya, justru malah menjadi fans berat gitu. Ini yang berbahaya gitu. Dan orang-orang seperti ini kan banyak dari dulu, ya kan? Sebenarnya fenomena Dr. Lois ini sudah pernah terjadi di awal-awal, ya, pada saat ya si Anji ya ngundang apa, profesor palsu itu yang bilang dia menemukan obat corona gitu, yang kemudian ya mau ditangkap juga tapi nggak jadi gitu. Ini sama aja sebenarnya kasus. Sebenarnya yang diberi efek jerah itu bukan orang sedengnya ini ya, yang ngomong sembarangan, yang ngomong asal gitu, bukan. Tapi justru yang diberi efek jerah adalah orang-orang yang memberi mereka panggung. Ya, para konten kreator, stasiun televisi, ini yang dibuat efek jerah. Ya, KPI harus menegur tuh. Kalau ada stasiun TV yang melakukan pembodohan publik dengan mengundang orang-orang seperti itu. Terus juga YouTube bisa melakukan take down. Itu aja yang dilakuin, gak usah lebay pakai segala tangan besi ditangkap gitu. Itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah gitu. Edukasi yang baik, lakukan hal yang benar, buat rakyat itu percaya nih, saya orang-orang seperti ini akan lari sendiri, nggak ada yang mau denger gitu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.